لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Jamaah sekalian, saya akan mempraktekkan tentang tata cara tawaf. Tawaf yang baik adalah, yang pertama adalah kita setar sejajar dengan garis Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ya, sejajar dengan Hajar Aswad. Lalu yang kedua, kita melangkahkan kaki kanan lebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Yang kedua, kita mengecup tangan kanan kepada Ka'bah, walaupun tidak secara langsung, karena sunnahnya kita mencium, tapi nggak mungkin kalau mencium ya di sana. Jadi kita seperti ini, perhatikan. Bismillah, Allahu Akbar. Langkah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, dengan kaki kanan. Dan putaran tawaf itu 7 putaran. Syarat tawaf adalah harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Artinya apabila wudu kita batal, maka kita harus berwudu kembali. Hanya bedanya apabila kita wudunya batal, kita tidak perlu ulang dari awal kembali, ya. Cukup kita meneruskan di mana kita batal. Contoh, kita batal di sini, kita keluar ngambil wudu, lalu masuk kembali wudu, dan setelah wudu kita setar dari tempat di mana kita tadi batal. Jadi nggak perlu dari awal. Oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ingat, putaran tawaf sejumlah 7 putaran. Setiap satu putaran, ya, kita nanti niat seperti biasa lagi. Di sudut keempat ini ada namanya sudut rukun yamani. Apa yang kita lakukan di sini? Disunahkan mengangkat tangan tanpa mengecup. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa mengecup, ya. Nah, baru kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya. Selesailah putaran pertama, ya. Jadi sampai di sini putaran pertama. Selanjutnya putaran kedua kita mulai seperti biasa lagi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ngecup sambil melangkahkan kaki kanan lebih dahulu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, demikianlah contoh tawaf 7 putaran dalam keadaan berwudu. Apabila batal, kita berwudu lagi, lalu masuk kembali di mana kita batal, di situ kita melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lokasi miniatur dari Safa Marwah. Aslinya Safa dan Marwah itu 400 meter, ya. Safa Marwah adalah perjalanan sa'i di mana kita mengikuti Siti Hajar ketika mencari air. Beliau naik ke atas bukit Safa, lalu melihat dari kejauhan Marwah seperti ada air, lalu beliau berlarilah menuju ke Marwah. Nah, nanti kita melaksanakan sa'i setarlah di sini dari Safa, ya. Pertama kita menghadap Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, menghadap Ka'bah. Lalu kita berjalan menuju ke sa'i. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini adalah gambar miniatur jalur roda. Jadi kita yang sehat nggak boleh lewat sini, ya. Ini jalur untuk roda, ya. Nanti bisa ke sundul kita. Ketika kita berjalan antara Safa dan Marwah, kita akan melewati lampu hijau. Nah, di antara lampu hijau ini untuk laki-laki disunahkan untuk lari kecil. Mari saya contohkan. Rabbi warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu azul akram. Nah, itulah doa yang kita panjatkan ketika perjalanan melalui pintu hijau antara Safa dan Marwah. Sekali lagi, Safa dan Marwah adalah perjalanan antara bukit Safa ke bukit Marwah. Ini adalah miniatur dari bukit Marwah. Apa yang kita lakukan? Kita menanjak sedikit. Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara wala junaha alaihi
ayo tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dari Safa ke Marwah hitungannya 1. Berarti di sini ganjil. Setiap di Marwah itu ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, anggap kita sudah selesai 7 putaran. Ini putaran ke-7. Jadi selesai sudah prosesi umroh. Yaitu pertama umroh itu pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Yang kita lakukan ini terakhir adalah cukur rambut. Apa cukur rambut? Tahallul. Minimal tahallul adalah 3 helai rambut untuk laki-laki dipotong. Nah, afdolnya adalah dicukur pendek atau gundul. Ya, demikian. Mudah-mudahan praktek manasik ini bisa memberikan nambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan apa saja tempat-tempat mustajab di Ka'bah. Yang pertama adalah ini adalah yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu. Hajar artinya batu, aswad hitam. Kenapa dinamai batu hitam? Karena kata Nabi ketika Siti Aisyah bertanya, dijawab bahwa siapa yang mencium Hajar Aswad maka akan tersedotlah dosa-dosa kita. Maka disunahkan bagi siapapun yang ada di sekitar Masjidil Haram, kalau memang mampu, laksanakanlah kesunahan Nabi, yaitu mencium Hajar Aswad bagi yang mampu. Ya. Oke. Dari mana asal batu ini? Ini batu berasal dari surga. Kenapa Allah turunkan? Karena Nabi Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah minta kepada Allah kenang-kenangan, diturunkanlah batu Hajar Aswad ini. Selanjutnya yang kedua adalah tempat mustajab kedua, ada nama Multazam. Apa itu multazam? Multazam satu tempat di mana tempat tersebut doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana sih yang namanya multazam? Multazam adalah jaraknya dari Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Nah, jadi begini. Nah, ini multazam terus. Barang siapa yang berdoa di multazam dikabul oleh Allah. Jadi multazam itu dari Hajar Aswad, nah, sampai pintu Ka'bah. Berarti mengerucut ke sana. Barang siapa yang berdoa di multazam, Allah akan kabul doanya. Ya, ini di multazam. Yang selanjutnya adalah berdoa di pintu Ka'bah. Berdoa di pintu Ka'bah. Ya, bahkan dalam hadis barang siapa yang bergelantungan di Ka'bah, maka akan ikut bersama nanti di surga. Dan juga Nabi setiap di multazam beliau seperti ini. Lihat saya di dalam hadisnya sahih, beliau seperti ini. Meletakkan pipinya, dadanya ke Ka'bah sambil berdoa. Inilah sunnah yang Nabi lakukan. Selanjutnya masih sekitar Ka'bah ada yang namanya Hijr Ismail. Ya, apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail ada satu tempat. Nah, ini dia miniaturnya. Di mana barang siapa yang sholat di dalamnya mendapatkan pahala seperti pahala sholat dalam Ka'bah. Sekali lagi, barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, maka pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Kenapa sholat di Hijr Ismail pahala seperti di dalam Ka'bah? Karena aslinya bangunan Ka'bah itu sampai di sini. Walhasil 3 meter dari dinding Ka'bah. Nah, seperti ini ya. Jadi, ayo para jamaah haji, sempatkanlah waktu nanti kita kalau pergi haji masuk ke sini, kita bermunajat, berdoa di dalam Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail ini. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Ini adalah yang namanya Maqam Ibrahim. Ya, apa itu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah satu tempat, yaitu dalamnya ada sebuah batu, di mana batu ini Allah turunkan dari sorga, yang fungsinya untuk membantu Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah kan tinggi. Dengan apa beliau bisa membangun Ka'bah naik ke atas? Ya dengan batu yang ada di dalam ini. Jadi batu itu bisa ngambang, terbang, mengikut seberapa butuhnya Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Ya, makanya dinamai Maqam Ibrahim. Jadi batu ini berasal dari surga, tujuannya untuk membantu Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Di sini ada kesunahan. Apa sunahnya? Yaitu disunahkan sholat di belakang Maqam Ibrahim setelah tawaf. Jadi kan kita tadi umroh tawaf 7 putaran, ya. Itu setelah tawaf disunahkan kita sholat di belakang
Ka'bah. Contoh seperti ini. Kita sholat di sini. Kalau di Hajar Aswad kita disunahkan mencium ke Hajar Aswad. Tapi kalau di Makam Ibrahim kita disunahkan sholat di belakang Makam Ibrahim. Ya. Lihat saya. Sholli sunatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahumma hamdah, dan sampai selesai. Nah, itulah sunahan yang kita lakukan di Makam Ibrahim. Demikian, mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kita, keagamaan kita dalam melaksanakan umroh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.